Alim. Fuck. Halo teman-teman. Kalau kemarin kita udah nakutin sumbing dan selamat, akhirnya hari ini aku sampai di puncak terakhir dari Triple S Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro. Di ketinggian 3153 meter, gunung ini berdiri gagah tepat di depan saudara kembarnya. Yang menarik, aku baru tahu kalau kalian bisa kesini tanpa harus transit di Terminal Mendolo. Cukup naik bis sekali dari Jakarta, kalian bisa sampai di basecamp Gunung Sindoro. Meskipun Sindoro lebih pendek dari 2S lainnya, ternyata dia nyimpen kejutan yang nggak aku sangka-sangka loh. Serius, dibilang zong sih nggak. Lihat aja deh nanti. Penasaran kan? Tonton terus ya, karena aku bakal share rincian biaya dan gimana caranya akses basecamp Alang-Alang Sewu dari Jakarta. Nggak pakai transit yang ribet. Janji nggak skip ya, haha. Seperti biasa, kita start dari kosan. Dan kali ini aku ditemenin sama temen aku, Arbi. Yuk, kita lagi packing nih. Besok menuju ke Sindoro. Tapi sebelum berangkat, tentu kita belanja logistik dulu ya. Itu aja sih, kurma. Itu tuh, kalau mau. Aku udah beli. Iya. Ini gede banget ini kalorinya. Nah itu benar. Aku mau bilang gitu. Aku mau tambah lagi deh. Satu aja. Go. Sama itu sosis. Nah iya kan. Candler. Ya candler. Gue sih biasanya yang Ini aja dah. Coba. Udahan belanja, kita langsung OTW aja menuju Terminal Kalideres make GoCar. Let's go. Let's go. apa aja nggak kira-kira? Naik bisnya. Iya. Jam 3 paling nyampe. Jam 2 ya? Jam 3. Jam 3. Sebelumnya, kita udah pesen tiket di aplikasi Redbus. Kalau kalian mau ke Sumbing atau ke Sindoro, pastiin kalian nyari bis yang jurusan Kledung, Wonosobo. Biar kalian bisa langsung turun di depan gang basecamp. Jujur, aku juga baru tahu sih. Bulan Maret 2025 kemarin waktu ke Sumbing, karena belum tahu, aku turunnya di Terminal Mendolo. Jadi ya, mesti naik angkot dulu untuk menuju ke basecamp. Nggak lama, kita nyampe di Terminal Kalideres. Di sini kalian langsung ke loketnya Sinar Jaya aja dan tunjukin bukti pembelian. Pastiin bawa KTP ya. Warning aja, di sini asap rokoknya luar biasa. Karena pas banget libur tahun baru, ternyata suasana di sini cukup ramai. Mungkin ini juga yang bikin busku molor dari yang harusnya berangkat jam 17.45 jadi sekitar jam 7 malam. Salah satu minusnya naik bus sih. Udah bisa tebak nyampainya bakal molor juga dari jam 4 ke nggak tahu nanti jam berapa. Bisa sepi coy. Kenapa? Bisa sepi. Seperti dugaan, kita nyampainya molor juga. Ini pas bangun tahu-tahu matahari udah kelihatan aja. Di kejauhan kelihatan Sumbing dan Sindoro yang ketutupan topi dengan cuaca yang mendung. Jadi agak takut. Udah nebak banget bakal hujan sih. Pukul 5.53 kita nyampe di depan gang basecamp. Cukup nyebrang sekali. Nyampe depan basecamp. Dan jalan 5 menit, kalian udah bisa ngelihat basecamp Alang-Alang Sewu. Dari mana? Jakarta, Pak? Jakarta? Iya. Dua orang? Orang doang? Iya, Pak. Nanti ya banyak. Kan? Iya. Yang mana yang ini ya?
Ya yang ini. Ye, nyampe base camp. Wisi. Suasana base camp unsurprisingly cukup sepi. Cuma ada kami dan sepasang pendaki yang udah tiba duluan. Di sini vibe-nya enak sih. Fasilitas cukup lengkap. Ada kamar mandi, tempat wudhu dan tempat sholat. Tempat istirahatnya cukup luas dan masih ada lantai 2 kalau lantai 1 udah penuh. Colokan juga banyak. Ada penitipan barang dengan tarif 5.000 dan penyewaan peralatan mendaki. Kalian juga bisa beli sarapan di sini sebelum memulai pendakian. Kita sarapan dulu. Misi. Itu yang 3 orang tadi kayaknya orang baru apa dari depan sih, dia dari depan ya? Dari depan. Gue bangun-bangun kali ada orang baru kayak gitu. Siapa nih? Untuk tarif simaksi di sini 35.000 aja. Ketua kelompok wajib ngasih KTP. Untuk ojek harganya sama ya. Setelah simaksi dan sarapan, cuaca cerah. Bentar, pengurusnya di SR bisa nggak ini ya? Oh iya bisa, yang pos 2. Itu sumbing ya? Nggak tahu. Sumbing payungnya kayak gitu. Ya udah mendingan tuh sumbing tuh, nggak kayak tadi aja. Itu tadi udah parah banget. Ya sih. Pukul 7.30 kita berangkat menuju pos 1 naik ojek. Jaraknya cuma 2,4 km. Sekitar 15 menit atau 1 jam kalau kalian milih untuk jalan kaki. Jalannya enak aja sih. Awalnya batu makadam dan aspal rusak itu. Tapi ganti jadi tanah yang dikasih semacam paving kayak di Gunung Slamet. Nggak semua sih. Jam 7.43 di pos 1. Tadi habis dari ojek. Nah, dari sini pendakian yang sesungguhnya bakal dimulai. Kita start pukul 7.53 dari pos 1 dengan cuaca yang masih agak mendung. Jalurnya untuk saat ini masih enak sih. Didominasi sama tanah dan tangga buatan yang agak sempit. Vegetasi masih cukup lebat, tapi bukan yang pohon tinggi-tinggi gitu ya. Anjing, alarm bangsat. Alarm kerja. Ini baru berangkat. Iya, pesawat. Sayang baterai. Patok 4. Patok 5. Pemandangan Sumbing. Nggak kayak jalur di gunung lain ya. Sindoro via Alang-Alang Sewu ini selain dipisahkan jadi 5 pos, ada 20 patok yang difungsikan sebagai penanda area. Terutama jika terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Seperti operasi penyelamatan atau untuk menentukan lokasi survivor dengan cepat. Ini baru di atas pos 1 dikit. Ternyata pohonnya udah nggak ada. Jadi udah kayak ilalang aja nih. Jadi matahari langsung kena kepala. Kalau di Sumbing yang kayak gini nunggu pos 4. Ini jalurnya masih tangga yang dibikin gitu. Istirahat adalah bagian dari perjuangan. Anda mas. Sudah enak banget. Kok bisa ya orang nggak suka naik gunung? Padahal seenak ini. Udah gitu sepi lagi gunungnya. Yang barengan sama kita cuman 2 orang doang tadi. Ya cuman 2 orang doang Bi ya yang barengan kita.
Nggak tahu di atas ada atau enggak ya. Tapi misalkan nggak ada, ini satu gunung cuman buat berempat doang. Di Patok 7 kalian bisa nemuin sumber mata air yang rasanya seger banget. Sayang sih di pos 3 camp nggak ada. Patok 7 mata air 2 bidadari gratis. Wih kenceng anjir. Minum. Buset. Segar banget. Segar banget. Ini sama air kulkas enakan air ini. Mau dong nih. Dia segar banget. Gokil. Nggak expect sih. Ambil kayak bau-bau tanah itu kan. Ternyata enggak. Gokil. Meskipun semalam infonya habis hujan, yang aku rasain di sini udaranya nggak sesejuk di pendakian-pendakianku sebelumnya. Mungkin karena sekarang lagi musim hujan kali ya. Kelembapan yang lebih jadi bikin udara berasa pengap atau sumuk dalam bahasa Jawa. Dibilang panas sih enggak ya, cuman kayak nggak ada semiriwing angin sejuk itu. Tuh, pos 2. Yeay. Pos 2. Pos 2. Aku istirahat di situ. Wih, gokil, bagus banget. Gokil. Pukul 8.55 kita nyampe di pos 2. Di sini cukup luas, pemandangan juga bagus. Mari Mas. Ada 2 gubuk gitu yang salah satunya langsung menghadap indahnya Sumbing. Gubuk satunya lagi udah rusak sih. Jangan berharap di sini ada banyak warung kayak di Selamet ya. Pos 2 Gunung Sindoro, Lembah Katresnan, anjay. Lembah Katresnan 2062 mdpl. Lembah Katresnan itu artinya lembah gebetan nggak sih? Kita nyampe pos 2 jam 8.55. Jam 8.55 pos 2. Sekitar sejam dari pos 1. Mantap. Pukul 9.20 kita lanjut menuju pos 3. Jam 9.20 lanjut ke pos 3. Pos tertinggi untuk ngecamp. Udah nggak ada yang ketinggalan nih? Nggak ada. Cuaca cerah, berawan tanpa angin. Jalur masih enak berupa tanah yang kadang ada bebatuan besar. Tangga buatan dari sini udah nggak ada ya. Di atas pos 2 malah banyak pohon. Kirain udah nggak bakal ada. Di atas pos 2 dikit, tepatnya di Patok 8, bakal ada tanjakan naik terus yang dinamain tanjakan Pasidi. Kobarkan semangatmu, siapkan mentalmu, kumpulkan tenagamu, buatkan tekadmu, Anda akan melewati tanjakan Pasidi. Gimana? Singkatan dari penyesalan diri, kalau nggak salah ya, agak lupa.
Dan lumayan menantang sih tanjakannya. Masih menuju pos 3. Jam 10 lebih 8. Habis ngelewatin tanjakan Pasidi. Sayang kabut. Coba mau kabut kemana dengan sumbing ini? Wih, udah kebuka ternyata. Wah, bagus banget. Coba kalau nggak kabut gitu ya. Bagus ini. Patok 14. Udah nggak ada pohon. Pukul 10.42 kita nyampe di pos 3. Surprise banget gak sih? Aku juga gak nyangka bakal nyampe pos camp secepat ini. Pos 3 jam 10.42 di ketinggian 2070 mdpl. Kalian tahu kan artinya? Kalau tempat campnya masih serendah ini berarti ya nggak mau spoiler ya. Sunrise Hunter pos 3 Sindoro. Info aja, Selamat via Bambangan tuh pos 5 campnya di ketinggian 2700-an. Sumbing via Batusari dia di 2500-an. Di sini yang naik dikit banget, jadi kita bebas milih tempat untuk diriin tenda. Aku yang biasanya nyampe pos camp jam 2 atau jam 3 sore, ini pasti bakal lumayan gabut sih nanti. Yeay, makan Sarden biji food sama daging patoko. Gimana, enak nih? Enak ya? rendang tapi praktis gitu. Praktis. Pedes nggak? Lumayan. Mantap anjir. Cobain ya. Ini begini dah anjir daripada masak-masak. Ya kan? Balik tuh. Mending ini daripada masak-masak kayak kemarin. Daging batokok paling enak asli. Kan kemarin daging rendang. Kemarinnya lagi di gede tuna. Ini paling enak. Gila, kayak asam-asam seger gitu. Dari sini, Gunung Sumbing memang nggak kelihatan. Keindahannya tertutup awan yang bergulung-gulung menghiasi langit. Tapi suasana seperti ini lepas dari hiruk-pikuk kota, lepas dari tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat, ngasih aku kedamaian. Udara yang kini menjadi sejuk, nafas terasa ringan, kabut sesekali mampir membawa dingin yang selalu aku rindukan ketika menginjakkan kaki di gunung. Aku selalu mikir, kapan ya bisa bangun pagi dan selalu disambut oleh suasana indah kayak gini. Pukul 1.47 aku terbangun. Kita bangun jam 1:30, siap-siap mau summit. Ini mau makan nih. Makan dulu, gengs. Makan enak. Makan mewah. Pukul 2.40 kita berangkat untuk summit attack menuju puncak Sindoro. Jam 2.31 kita berangkat summit. Alhamdulillah cuaca cerah. Nggak hujan, tadi hujan.
go. Dari sini tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Dan sesuai dugaan, habis ini jalur benar-benar berbeda dari gunung lain. Karena bakal nanjak terus sampai puncak dengan bonus yang dikit banget. Treknya sih kalau aku bilang masih enak ya. Meskipun lumayan nanjak. Semoga nggak hujan. Amin. Untungnya udara nggak terlalu dingin. Jalur masih terlihat basah, meskipun nggak begitu licin karena hujan semalam. Jam 3.23. 04. Aduh. Jam 3.37 lanjut. Dari pos 4. Vegetasi masih rapat. Aku harus berterima kasih karena sampai sekarang masih belum kelihatan bakal ada tanda-tanda hujan. Yang mana? Iya batu. Mulai kebuka. Benar-benar nggak dikasih santai. Mantap. Nggak berasa waktu udah nunjukin waktu 5 pagi. Udah 2,5 jam kita menyusurin batu-batu Sindoro. Jalur yang tadi tanah dan vegetasi rapet udah berubah jadi bebatuan besar terbuka tanpa vegetasi. Angin dingin menyapu pipiku nggak sekeras yang aku kira. Badanku masih cukup fit, dan aku yakin kalau bakal meraih puncak pagi ini. Perlahan ternyata Sumbing udah melepas topinya, yang berarti sama halnya dengan Sindoro, awan yang tadi menyelimuti puncak sekarang udah menghilang. Hingga akhirnya pukul 5.39, aku berada di puncak Gunung Sindoro di ketinggian 3158. Jam 5.40 nyampe di puncak Sindoro. Kawah. Sumbing, Merbabu, Merapi kelihatan. Mantap. Dia awal tahun. Gila mau belerangnya anjir.